Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la mam'ana shaqiyan wa la matrudan wa la mahrum. Rabbi akrimil arwahana bi khairil anami wa bil mukarramina min salatin wa salam. Amin. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, sahabat dan sahabat hati, jamaah salat subuh kaum muslimin dan muslimat, seluruh alim di pondok pesantren Asy'ari dan wali santri di mana saja berada yang bisa mengikuti pengajian pada saat ini, rahimakumullah wa hafizakumullah wa mata'akumullah. Mudah-mudahan kita semua selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dari segala macam bahaya dan bencana musibah yang menimpa alam, diberi kehidupan yang lebih baik, dilancarkan urusan dan istrinya yang halal, dan diberi kesehatan jasmani dan rohani. Amin. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan berkat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita bersama dengan mengucapkan hamdalah 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nikmat yang sangat banyak sekali, tidak terhitung banyaknya dan tidak mampu untuk disyukuri. Utamanya nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam dan iman. Nikmat menjadi umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah pengertian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Utamanya kita bisa mengikuti kegiatan taklim dan ta'allum di pondok ini. Karena afdhalul turuq ila Allah tariqut taklim wa ta'allum. Lebih utama jalan untuk menuju kepada Allah adalah jalan taklim dan ta'allum, belajar dan mengajar. Mudah-mudahan kita manfaat. Anak-anakku sekalian, dan juga mudah-mudahan pelaksanaan kita, karena kita pada saat ini dalam pelaksanaan ar-riyadhah wal mujahadah di dawamil ibadah. Mudah-mudahan seluruh kegiatan kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Utamanya puasa-puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat-salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikir-zikir kita dan bacaan Al-Qur'an kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna aktsara ma yudkhilun nasa jannata taqwallah wa husnul khuluq." Sesungguhnya sesuatu
Ya, takwa paling maha takwa, takwa secara umum. Takwa kafir dalam beriman kepada Gusti Allah. Takwa kafir, takut terjadinya kekafiran, takut murtad, takut iman dari dosa. Karena orang yang wajib aja iman. Jadi ala kulli muslimin ifdu islamihi wa sawruhu amma yusiruhu wa yaqahu wa murid. Kewajiban orang Islam wajib menjaga imannya ini. Jangan sampai rusak, jangan sampai putus iman. Wajib iman dia jaga, jangan sampai rusak iman dia, jangan sampai ke imannya. Apa yang bisa merusak iman? Apa yang bisa memutuskan iman? Bertiga, yaitu Quran. Sampai takut, sampai dalam kesalahan kita di dalam itikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sampai murtad, baik perkataan, pekerjaan, dan juga keyakinan yang salah. Ini yang banyak menyebabkan murtad, kesalahan. Kalau melakukan murtad, masya Allah, celaka raja dunia ini. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Orang yang murtad dari agamanya dan matinya dalam keadaan kafir, maka seluruh amalnya dihapus oleh Allah Subhanahu. Ada yang mengatakan orang yang mati kafir boleh dinafikan berkalah terbeli dalam apa yang ada. Terserah. Amin Allahumma. Takut murtad artinya jangan sampai melakukan kelakuan sehingga bagi murtad. Ada takwa sebaliknya. Takut sekafir, takut semuanya, takut melanggar aturan Gusti Allah sehingga bagi murtad. Yang kedua, tingkatan takwa yang kedua, takwa khawasil khawas. Takwa orang yang khusus. Intisal awamir wa tinabun nawahi. Tingkatan takwa sedang Allah mengikuti semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Apa saja perintah Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa saja larangan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan. Apa saja perintah Gusti Allah, perintah Gusti Allah perintah wajib, ayat semua wajib dilakukan. Perintah sunat lakukan. Perintah fadilah lakukan. Perintah Allah paling tinggi yang wajib, sunnah, fardhu, tingkatannya begitu. Perintah Allah paling tinggi, perintah wajib. Ada perintah sunnah, perintah fardhu seutama, mengandung faidah yang sangat besar. Aja tingkatan dia orang sekiranya melaksanakan perintah Allah, itu orang yang bertakwa yang tingkatan kedua. Bisa melaksanakan bersuci, bisa melaksanakan bersunat, bisa melaksanakan berfardhu seperti melaksanakan sholat berjamaah, waktu fadilah, atau pakaian-pakaian putih, itu pakaian setiap kita. Ini nyaman fadilah. Kata perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga larangan Allah, larangan yang paling berat adalah haram. Haram itu besar. Menghindar dari perkara haram. Yang kedua, perkara makruh. Jangan sampai ngelakuin perkara haram. Senomor telok khilaful aula, utama. Itu semuanya larangan Allah. Bersilaran Gusti Allah Ta'ala kita menghindar. Ada orang yang sudah mendapatkan takwa yang kedua, bisa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian takwa
taqwa khawasil khawas. Takon orang khusus thank oleh dermat tingkatan takwa yang paling tinggi adalah ittiqa'u ma yusmilu an dzikrillah khaufan min sarfi sa'atin minal umur ila ma la yasidu zalika qurbin indallah. Menghindar dari perkara yang bisa melupakan Allah, takut tak ingat dengan Allah, mempertahankan zikir ini tingkatan takwa yang paling tinggi. Dan rumah abad yang selalu hati kiri dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Selalu mengingat Allah, jangan sampai melupakan Allah. Karena takut khaufan min sarfi sa'atin, takut aku lagi situng waktu saya tak nambahin semua dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Khaufan min sarfi sa'atin ila ma la yazidu ziyadatan qurbin indallah. Ini takwa yang paling tinggi. Kok sebab berzikir dari Gusti Allah. Takut abadnya sih tak ingat dari Gusti Allah, selalu menghubungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini takwa yang paling tinggi. Inilah anak sekalian yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang menyebabkan manusia banyak masuk ke dalam surganya Allah adalah akhlak sebagus. Akhlak yang baik itu yang banyak mengantarkan manusia untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena bagus akhlaknya daripada kanjeng Nabi al-khuluqul hasan yudibul khataya kama yudibul ma'ul jari. Akhlak yang baik bisa menghancurkan seluruh dosa seperti air menghancurkan tanah liat. Akhlak sebagus bisa menghancur dosa. Orang yang akhlak sebagus akan dimaafkan semua dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada musuh air menghancur di kebungkar setiap karena sudah banyak hujan ini. Tak ada bukan hancur tapi sebelum semua hancur, semuanya menjadi cair, menjadi lumpuh. Iya, hancur tapi begitulah akhlak yang baik, akhlak sebagus bisa menghancur dosa pada musuh ain, menghancur tanah sekali bungkaran dan gandeng itu. Bisa hancur bungkaran dan tanda pulau Chandra jadinya hancur. Ya begitu orang yang akhlaknya baik. Akhlak yang baik itu bagaimana? Ya menjadikan kita melakukan kelakuan si paling maklumat oleh berbuat baik kepada orang lain. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu wa taala lebur ke orang yang berbuat baik. Orang sebagus seorang anak orang sebagus makhluk Gusti Allah, orang sebagus cara ibadah bersama, ilmu tengka, ilmu akhlak. Iya, ilmu tengka bagaimana kita berhubungan dengan Allah dengan yang terbaik. Tapi apa yang terus paling bagus, apa yang sedang terus ya seperti yang diwahyukan Allah kepada nabinya. Tidak dakhalta fi shalah, sebagian nabi diberi wahyu oleh Allah. Allah ila ba'di abiyatihi idza dakhalta fi shalah fahabbi min qalbika al-khushu' wa min badanika al-khudu' wa min aynika ad-dumu fa inni qarib. Kalau kamu masuk dalam salat, lakukan yang paling baik. Bagaimana? Hatimu sekiranya khusyuk, badanmu sekiranya tawadu, matamu sekiranya menangis. Itu kalau salat. Usahakan 3 perkaranya. Usaha akili dengan fokus pada dengan kaki. Mun abajan kenapa khusyuk, badan padat asor, mata menangis. Itu diusahakan ini. Mun kita berpakai dia kaki jauh dengan kaki. Saya yang abajan sebagus. Syaratnya sholat itu begitu. Kita menghadap Allah dengan cara yang terbaik. Itu anak-anak
sekalian, ya akhlak Gusti Allah Subhanahu wa taala, akhlak kemuliaan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berhubungan kepada manusia dengan cara yang terbaik. Kenapa? Nabi Muhammad SAW pernah berwasiat kepada satu sahabatnya, mana sahabat Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, alaika bi husnil khuluq. Ya Abu Hurairah, netepna sampeyan kalawan akhlak sebagus. Matur sahabat Hurairah, "Wala husnul khuluq ya Rasulullah, para akhlak sebagus ni Rasulullah." Qala tasilu man qata'a wa tu'ti man harama wa ta'fu man zalama. Adia garis besar akhlak yang baik. Nomor satu, tasilu man qata'a, nyambung sama dan orang sebegak-bagan. Sekiranya kita tidak memutuskan hubungan dengan orang Islam, dengan saudara kita lebih-lebih. Islam cek sampai hubungan sore Islam, cek sampai sore Islam. Pak Akor karena Islam, penisar karena Islam, pecinta orang Islam, itu akhlak yang baik. Cek sampai hubungan orang Islam, cek sampai baca orang Islam, karena membaca orang Islam sampai soker aja celaka orang yang tak kira masuk surga. Man hajara lil muslimin fawqa salasin famata dakhala nar. Seorang soker ke orang Islam lebih dari keluarga mati masuk neraka orang dia karena memutuskan hubungan dengan orang Islam. Jangan sampai soker anak-anak berpustakaan. Buat damai pada kamu. Iya, kadang-kadang saya sampai bersokeran, saya sampai udah, saya sampai kenyataan, saya sampai kelapan sinyatain orang Islam. Karena nyatain orang Islam raja terusan yang organik Nabi Muhammad SAW. Man ada mu'minan faqad adani, wa man adani faqad adallah, wa man adallah falyatabawwa maq'adahu anha. Barang siapa yang menyakiti orang mukmin, menyakiti orang mukmin, orang Islam, menyakiti orang iman kepada Allah, pada soalnya tinggal kok ya organik Nabi. Orang yang tinggal kok pada soalnya dari Gusti. Orang yang Gusti Allah, dia yang lagi ke neraka. Jadi jangan berbuat perkara yang menyakiti orang lain. Sampai ngelakuin kelakuan, semasa kita tidak boleh. Malaikat dari Islam, artinya itu yang pertama. Yang kedua, waktu iman hama, akhlak yang banyak berkata Nabi, abri akan ada orang setengah hari beri dekatnya. Orang yang tak lemari beri. Kita artinya kita harus banyak berbagi. Iya. Lebur adik beri ke orang, lebur asadaka, walau ke orang, itulah akhlak yang baik. Adik beri ke orang lambat, adik berikan ke orang. As-sayyid qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Orang Islam semak ke Gusti Allah, semak ke manusia, semak ke surga, jauh dari apa yang neraka. Aja orang lambat, orang celebur hari berikan ke orang. Itu akhlak yang baik. Ya. Bila di abri ke orang, saya lah tak dikari berikan. Hari berikan untuk iman haramah dikali Nabi ke sahabat ka Abu Hurairah sampean abri ke orang yang tak dikari berikan. Berikan lain. Karena aja beri doa tak teman antara kau. Tak teman hari berikan antara jadi beri. Benih dia. Orang yang tak teman antara. Orang yang tak teman hari berikan beri. Jadi paling bentuk itu akhlak yang baik. Benih orang kesalahan orang. Benih ajli juga orang. Ajli juga orang. Seperti awak dari sebagus seseorang, sebagus seorang lain itu juga berbagi anak sekalian. Itu si paling bagus, hari beri. Meninggalkan lah tolong beri. Kalau mereka minta diberi, ikan telur cerai. Orang beri dia. Tak jadi sedang mana beri. Dia itu akhlak yang baik. Tak orang yang kesalahan orang, tapi berbuat baik
itu akhlak yang baik, akhlak si bagus deh iya. Masya Allah, ya dan ajaran Islamiyah, ya, Masya Allah itu. Yang keempat, yang ketiga, akhlak yang baik yang tadi Nabi watafu amman dolama, memaafkan orang yang menganiaya kepada kamu. Orang yang setelah lanyala kebabat seorang, semua memaafkan kepada orang lain yang berbuat salah. Orang yang salah sama orang, semua itu akhlak bagus. Orang yang memaafkan kesalahan orang lain itu nanti masuk surga bigari hisab. Masya Allah. Orang yang membersihkan orang kesalahan orang akan diberi pahala yang sangat tinggi, yaitu masuk surga dengan orang lain aja orang. Kamu cek legen ada, cek cemberate, Masya Allah. Anjir, orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain itu nanti pahalanya sangat besar, masuk surga bigari. Amin Allahumma. Demikianlah anakku sekalian, belajar mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat dan berkah. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مكرودا ولا محروما. ربي أكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام. آمين. Amma ba'du, anak sekalian, santriwan dan santriwati, jamaah salat subuh, kaum muslimin dan muslimat, seluruh alumni Pondok Pesantren Al-Asy'ari dan wali santri di mana saja berada yang bisa mengikuti pengajian pada saat ini. Hafidhakumullah, rahimakumullah, wa hafidhakumullah, mata'akumullah wa lahilatikum. Mudah-mudahan kita semua selalu dirahmati oleh Allah SWT, diselamatkan dan dijaga oleh Allah SWT dari segala macam bahaya dan bencana yang menimpa, diberi kehidupan yang lebih baik, dilancarkan urusan dan rezekinya yang halal dan barokah. Amin. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita bersama, yang sangat banyak
sekali, tidak terhitung banyaknya dan tidak mampu untuk mensyukuri. Kita ucapkan alhamdulillah 3 kali. Alhamdulillah. Nabi mengatakan, la an'amallahu ala 'abdin min ni'matin faqala alhamdulillah faqad adda syukraha. Wa man qala hasaniyah jazzallahu sawabaha. Wa in qala hasaniyah wafarallahu dhunubahu. Al-hadits al-Qur'an. Barang siapa yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian mengucapkan hamdalah, berarti sudah melaksanakan, mensyukuri nikmat yang diberikan. Wa in qala hasaniyah, kalau mengucapkan hamdalah 2 kali maka diberi pahala yang lain. Wa in qala hasanisa, kalau mengucapkan hamdalah 3 kali, wafarallahu dhunubahu, semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Utamanya nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam dan nikmat menjadi umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesempatan untuk menambah perhatian kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat kepada Allah. Utamanya kita bisa mengikuti kegiatan taklim wa ta'allum, karena taklim wa ta'allum afdal turuq ila Allah, tariqut taklim wa ta'allum. Paling bagus jalan menuju dekat Allah dia kegiatan belajar mengajar. Ada yang paling mengantarkan ke surga. Karena selamat poin, selamat bisa mengetahui ilmu agama, ilmu syariat, tauhid dan juga tasawuf. Ini sedikit penting ilmu nanti tingkat Gusti Allah, tingkat kebulan Gusti Allah. Karena sewajib kesalahan wajib ilmu hal menaiki kan diberi sesuatu, beri sejarah. Masuk wajib kesalahan ilmu telur dia nomor 1 ilmu syariat, ilmu syariat. Nanti bisa melaksanakan syariat dengan baik. Kemudian muamalah, munakaha, binaya, malik. Orang ikut ngaji, mari tahu ilmu yang berbeda dari Allah. Karena boleh jangan masalah. Ya, nah, ta'awudu wa inzala aku tak pakai ilmu. Jadi Nabi ngatakan orang ta'awudu tak bergantung langsung wailul lil aqabi minan nar. Ada wail celaka kali tongkat setak berdarah bukan itu apa yang neraka. Aku tak tahu susu sampai
tongkat khusus tongkat kita ke kaki ke sandal. Akhirnya tak beda tongkat. Orang yang auto polisi tak bedanya dia pakai keluar apa yang nanti nomor sampai berkurang setak beda. Sebelum berwudu, orang-orang singalangin depan air ke kulit, kotoran. Nanti kau pelajar kerak, sampai kerak, tahan kau pun buat. Boleh, karena punya tahan yang telan kau. Kau selanjang, ikat ini setan. Tiap hari minum kau pelajar biasa boleh. Orang punya syaitan yang dua nama Quran. Walil atfar yang tadi potong. Boleh bahaya, bisa mendahului tak masalah. Tuntas. Ini dia apa dia minta tertain mana bisa salah apa dia bila apa dia tak kumaknya rukuk sujud itu tak kumaknya bacaan tak kumaknya bacaan Fatihah berkumpul Fatihah itu tak biasa memori dulu rukuk depan tasbih itu depan. Tidak sampai salah dalam bacaan Al-Quran. Pun salah akan mendapatkan kutukan Allah. Kami quri'in wal Quran yil'am. Banyak orang yang membaca Al-Quran, tapi Al-Quran pula tak tahu karena baca salah. Tadi udah tadi ini. Nah ini kau tahu tak? Tepat. Ini kan dalam rukuk sosok itu benar. Kanjeng Nabi telah mengingatkan orang as-salat la yatimmu bi ruku'ihi wa yumkiru bi sujudi. Beda orang rukuk tak sempurna, sujud dia ingat aja itu jatuh. Tos. Apa dia lembut? Tak mata tasbih. Dan rukuk sosok juga tak sempat semacam tasbih jadi cepat tak tumaknya. Artinya kanjeng Nabi adamu lau mata hadza ala hali mata ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Umpama orang ini yang mati kerana kebenaran dia apa tak bina berjalan. Tak tumaknina rukuk sosok mati letaknya agama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti ingat apa dia rukuk tumaknina, sujud tumaknina, tidak tumaknina. Saya jadi pendapat saya mudah tak usah tumaknina. Tapi saya ingin hadis kanjeng Nabi hatta tatma'inna ruhnya, hatta tatma'inna sajid. Kanjeng Nabi surat Mu'minah rukuk sosok. Jangan berpendapat pertentangan dengan hadisnya Rasulullah. Maka saya kata hadis nas, idza ta'arada an-nas wal ijtihad uliban nas. Ijtihad nas pertentangan sekala nas, sekala dari Al-Quran atau dari hadis. Pada ijtihad ulama bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, yang diambil adalah hadis. Itu pada apa baik pendapat. Si pertentangan di Al-Quran dan hadis yang diambil adalah Al-Quran dan hadis. Itu cara mengambil hukum. Dari ulama. Tidak sampai ngalah pendapat
Cuma pesan Syekh Ahmad Tijani, jangan sampai mengambil pendapat yang pendapat itu bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis. Mulainya untuk menolak aturan Al-Quran dan Hadis. Kecuali saya berkali dia ada ulama dia atau itu tak bertentangan di Al-Quran dan Hadis. Kalau pendapat sebenarnya tak kumakina. Tidak sampai ada pendapat yang rosak soal pendapat. Jadi sebagian masih soal. Ini salah. Ini contoh salah orang kesalahan di dalam masalah syariat. Kemudian yang kedua, salah di dalam masalah tauhid atau etika. Ini dalam etika salah. Kemudian di dalam masalah wajah dia benar. Mangkala mutirna binau ikada wa qada faqad kafara bi wa amana bil tawabi. Siapa orang minta ojan polana musim. Harapan ojan ya polana musim. Maka orang yang kaperan pada Gusti Allah. Kafir Gusti Allah percaya ke bintang atau percaya ke musim. Karena bintangnya atau musim lawas Allah. Bunyi kurang kosong wajannya karena kehendak Allah. Maka sokan itu pantul dari Allah, keutamaan yang diberikan oleh Allah, rahmat yang diturunkan oleh Allah. Hujan bunyi dalam musim orang musim wajah kayak Allah Ta'ala aku beri musim mana ini kira orang biasa ya kayak mana ini kira orang biasa jika ada mungkin yang mau aja jadi tak boleh di kota ojen pulang musim ya nama musim setiap kota dan dari musim Oja kebeluton kesangani ke sekolah berjadeng itu. Tapi top ngomong kebelu rebung potong bulan osong angin. Setelah mulai masuk, mulai angin raja minyak rebung potong. Angin negara sedia musim angin, tapi semuanya itu adalah kehendak Allah Subhanahu. Allah Ta'ala akan musim malioring waspada kita musim angin jerah di sini. Kalau musim kebelu tepung potong itu tempo angin ber kebelu tok kasana ini kapan sekasangan ini pan kapan sekolah loba mari aja lah orang nering itu nyata berdah apa neng almanan berdah jadi jauh sih kasa karu ketika kapat ilmu kanan ketika bolu kesono tos aja penanggalan jauh doa aja lah bagi doi penter kok nyari atau hisab dia bisa membahasain ya ilmu hisab bu hisab aboge mana aboge kon betapa yang betul di Senin lagi
Tahun baru lewat kita tahu kalau bisa ya boleh Januari, Februari, Maret, April, Mei ya dan sejasa itu pengampun istri ya itu yang saya pelajari semua ini bisa. Tambahkan kesedihan hisab satu gelas cuma 2 orang. Sebisa nyari ke anak arek masuk ke anak bulan. Mun bisa nyari ke anak arek ke anak bulan tengah. Itu bisa. Anakku sekalian, ajak ilmu syariat. Salah. Andi tikat poin aja salah tikat. Pertanyaan itu musim murtad boleh. Lihat dia dalam masalah kasar poin pertanyaan rezeki yang dari kasar murtad. Rezeki dari kasar murtad. Jadi di masalah kasar hanya mai problema nomor setong boleh kasar si akan tiaki jadi ini murtadina may yara rizqa minallah wa minal kasbi hanya orang yang mempunyai keyakinan bahwa rezeki dia dari Gusti Allah bukan dari kasar hanya bisa orang berarti pada Allah masuk kasar kepada masuk Gusti Allah pada bisa ambil rezeki syirik yang kasar ambil sekat pada saudara pada Gusti Allah hanya syirik. Nomor 2 kasar bisa ada tiaki pen tetapi kan menyerah rizqo minal kasbi dia orang yang sandi keyakinan rezeki dari kasar kita pen salah sebab kalau orang kasar sudah terjadi munafik semunafik dia menyerah rizqo minal kasbi tapi wa yasuku mayyarul rizqa min Allah wa yasuku ayyuti amna orang yang keyakinan rezeki dari Gusti Allah kemana wa ibrahim Nabi Allah banyak munafik orang tak percaya di Al-Quran wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha itu apa? Tidak ada seluruh perkara yang melata di atas bumi ditanggung oleh Allah rezekinya. Memang ayat munafik ini. Mana murtad? Oleh memang rezeki 40 negeri di Gusti Allah. Terkesan dunia 40 negeri. Berdasar saya terjadi fasik. Fasik itu dosa besar. Dosa apa? Mayyar rizqa minallah. Wala yu'addi haqqahu. Orang kayaknya benar rezeki dari Gusti Allah. Yang tak memenuhi kewajiban kepada Allah dikasih dalam kasar. Kasapa sana. Kasapa nipu mengurangi tembangan. Kadang asumpah palsu, orang tak asli kepada asli. Hanya dosa besar.
Atau dalam kasar nyangkein kamu betul besar, nyangkein orang yang dalam kasar. Ya, nala terkena orang acualan, acual na orang. Yang namanya Israel. Lah, tidak boleh keluar, boleh angkut ekor model nanti. Ikan nyangkein orang dosa besar. Dosa besar. Atau atingkal fardo karena kasar, gara-gara kasar tak apa itu. Jadi maki apa satu sangat. Orang tak apa itu. Di gara-gara anak kok, jadi tukang parkir, kakek aja ke sepeda nak orang kakek orang yang Jumat aja ke sepeda, nggak berhenti di Jumat, aja dosa besar, dosa. Karena akasat yang bisa maafin laki fardo. Terus akasat tapi yang bisa akhirkan bisa melaksanakan perintah Gusti. Anjah kasap se anak tua kasap se nyumbur paki perusahaan. Atau dalam kasap yang tak gelem asekat tak sekatin kasap. Mulai desa asalnya satu ratus menjadi waktu sekatin. Orang yang saat ke yang bekas bersababan orang seandi keyakinan bahwa menyakiti orang lain gara-gara sudah disebutkan maka apapun apa dia fokus aja al-mu'min hak orang mukmin yang sebenarnya keyakinan bahwa rezeki dari Gusti Allah kasat cuma sekadar sabab. Kadang mau kita kasat rezeki beli, beli kalau orang saya dan dapat mengkom tajrid, ya. Mengkom tajrid ini atau kasat ada rezeki di tempat. Rezeki di tempat. Orang sudah dapat mengkom atau di dalam Al-Quran itu tuaki ke Siti Maryam. Siti Maryam dia kan kalau menjadi Nabi sekali Nabi besok ya tas tingkat kena mengulo neng kamar ya tas ekonti jadi takok andi panakan ajaran tekok tetereng ini sebelumnya ajaran. Mereka ini jadi 10 tahun ini ajaran. Ini ajaran tahun, ajaran kediri tahun. Tekok pada aku ni. Ajaran ini ajaran untuk aku makro, untuk aku. Mun ajaran kediri oleh dia Siti Maryam dia kesabaran kamar atas ke kunci di luar. Ternyata kepala buka bina sekali ya kamar pos bunyi
Tanya Nabi Zakaria, ya Maryam anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Ini Maryam pelajari maka kiamin menjanjikan rencana Nabi Zakaria. Pelajari majiara ke, pas menyatakan dia, laki-laki berhubungan dengan laki-laki. Saya kunci lah, kunci. Tak kira benda-benda masuk pada ini. Ini pas punya takaran benda lengkap. Ada Gusti Maryam. Kolat buang ini. Kak Dinto man, Kak Dinto dari agama Kristen langsung kepada Gusti Allah. Jadi sekitar saat apa? Kemula Arab sinanya, mungkin Maryam Dina, boy tak kena ini. Maryam tak ambil dikir terus Allah. Rezeki ni yang tak repot, iya. Nanti ya, jadi kasar yang kawan sekali sahabat, semuanya rezekinya dari Kristen. Tak pada hasil. Kami memakai pada tali tak pada hasil. Anak kau tak pada hasil. Padahal kadang berjernupan yang hasil tak. Ajian rezeki. Lagi kakek muntero. Berartinya ayat tentang rezeki mudahnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa orang yang takut Allah Taala, maka Allah Taala ambil jalan keluar, memberikan sumber dari Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, beri rezeki dari sekian mereka sangka. Bukan rezeki. Dalam ayat lain, wa may yattaqillah yaj'al min amrihi yusra. Siapa orang yang takut Allah Taala, maka urusannya dipermudah oleh Allah Subhanahu. Berkembang urusan dan Gusti. Jadi mudah orang yang kena kontrol sumber dunia akhirat, kembang rezeki, takut Allah. Atau perintah Allah jauh dari Gusti. Demikianlah pengajian, mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat. Jadi malam acara Isra Mi'raj ya. Mi'raj oleh karena pengajian Isra Mi'raj. Jadi orang yang sedang mendengar semua santri wajib mengikuti. Jadi malam pengajian Isra Mi'raj juga masyarakat sesempat ya sepanjang untuk mengikuti pengajian Isra Mi'raj. Karena Isra Mi'raj dia termasuk, masya Allah, termasuk mukjizat agung, kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa. Dari kaki mengikuti sejarahnya Isra Mi'raj. Sejarah Isra Mi'raj sebagian ya, tak keseluruhan, tapi insya Allah ya ini karena kejadian Isra Mi'raj dia berdilema, persiapan keberangkatan, mengunjungi tempat-tempat bersejarah, diperkenalkan liku-liku kehidupan, liku-liku perjuangan kepada Rasulullah. Kemudian yang ketiga adalah diperlihatkan penyakit-penyakit yang berat yang terkait
terjadi kepada umat. Yang keempat, Rasulullah menerima perintah sholat. Di titik kejadian Isra Mi'rajnya ya disikat tidak maknanya. Ini dalam ustaznya, insyaallah nanti malam diikuti dengan seksama. Kemudian Jumat paginya khataman kitab Dajjal. Khataman kitab Dajjal, mereka kakek tahu kakek itu. Ini masih ada itu. Apa baik kebaiknya yang ada itu. Makin tahu. Dan tidak ada Isra Mi'rajnya, bakal riwayat hadis, iya. Hadis. Jadi banyak abaikan baik, abaikan baik, kemudian ikut tinggi bermakai. Jadi kakek dengarkan dengan secara baik, mereka kakek jadi orang itu. Karena mentagi dengan kiri situ, bersih. Man sami'a hadithi falam yastami mata ala su'il qadir. Orang ngiringaki tang hadis akan dia tak ngiringaki maka matena coba dibuli. Ya, sampai mengikuti selakunya bagi saya nanti. Mungkin tak tahu